Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir dan bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri desiminasi modul 1.4 budaya positif di SMPN 1 Samping. Jadi desiminasi ini adalah lanjutan proses pendidikan CGP angkatan 5 Kabupaten Lamongan. Baik, saya mulai. Diseminasi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 5. Yang pertama kita bahas adalah berangkat dari menuju ke budaya positif berawal dari filosofi KHD. Filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, tentunya Bapak Ibu sudah paham dan kenal akan sosok siapa sih Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan yang memiliki pemikiran-pemikiran yang begitu brilian. Salah satunya adalah pendidikan adalah usaha menuntun segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya belajar tentang filosofi KHD di pendidikan guru penggerak, saya beranggapan bahwa setiap anak layaknya kertas putih yang mereka bisa kita warnai apa saja sesuai dengan keinginan kita. Namun setelah saya mendapatkan pendidikan dari guru penggerak ini, saya dicerahkan dengan bahwa sebenarnya anak itu memiliki potensinya masing-masing, memiliki bakatnya masing-masing. Mereka terlahir dengan membawa uniknya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Berarti dengan artian mereka yang bisa mengontrol diri mereka adalah mereka sendiri. Setelah itu ada nilai dan peran guru penggerak. Di sini ada beberapa nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak adalah yang pertama berpihak pada murid. Bagaimana seorang guru harus mementingkan kepentingan muridnya. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah kolaboratif. Seorang guru harus bisa berkolaborasi dengan teman sesama atau sejurusannya. Misalnya kalau saya bahasa Inggris, berarti saya bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris ataupun dengan guru dalam bidang lain dari sekolah lain. Kemudian yang keempat adalah inovatif. Nah, untuk yang inovatif ini saya masih butuh sekali banyak belajar. Inovatif di sini mengandung makna bahwa guru bisa memberikan pengajaran melalui model-model, melalui media pembelajaran yang lebih interaktif supaya siswa merasa tertarik untuk belajar bersama kita. Kemudian reflektif. Untuk reflektif ini biasanya yang saya terapkan baru-baru ini adalah ketika sesudah pembelajaran saya dimulai atau sesudah saya akhiri pembelajaran, saya selalu meminta kritik dan saran dari para peserta didik. Apa kurangnya saya atau apa kekurangan pembelajaran hari ini. Kemudian peran dan guru penggerak. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Sejatinya kita sebagai guru adalah pemimpin sebuah pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Nah, saat ini saya mencoba menerapkan untuk menjadi coach bagi orang lain dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu menumbuhkan jiwa pemimpin pada murid. Yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi seperti misalnya saya ini adalah seorang guru bahasa Inggris. Saya menggerakkan komunitas praktisi, membuat satu kegiatan yang di situ misalnya di sekolah saya mendatangkan native speaker dari luar. Nah, itu menggerakkan komunitas praktisi. Selain nilai dan peran guru penggerak, di sini ada juga visi guru penggerak, yaitu
hingga terwujudnya budaya positif di sekolah. Selanjutnya di sini saya memaparkan atau saya menuliskan 3 statement. Sama-sama kita renungi bersama. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang terakhir adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mari kita sama-sama renungkan bersama dari 3 statement yang telah saya paparkan ini. Selanjutnya, topik yang kita pelajari hari ini yaitu kan kita bahas hari ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yang kita bahas adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Nah, disiplin ini kalau secara umum orang mengatakan orang beranggapan bahwa disiplin ini erat kaitannya dengan aturan, erat kaitannya dengan hukuman. Kalau tidak disiplin maka akan ada hukuman. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini erat sekali kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai-nilai kebajikan yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan. Yang pertama misalnya beriman dan bertakwa kepada manusia. Bagaimana membentuk anak ini supaya mereka mematuhi agamanya masing-masing. Kemudian mandiri, bagaimana membentuk seorang anak ini bisa mandiri, bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian bernalar kritis, bernalar kritis ini dalam artian tidak menyerap apa yang mereka dapat mentah-mentah, tapi memfilternya, bisa anak mampu memfilter mana yang bisa dipakai dan mana yang bisa yang harus ditinggalkan. Berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian selanjutnya dalam teori motivasi perilaku manusia ini ada 2 macam teori motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi yang pertama adalah motivasi yang datangnya dari eksternal, datangnya dari pihak luar, kemudian motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini adalah motivasi yang paling bawah atau motivasi yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi manusia yang ini adalah motivasi manusia yang bersifat eksternal. Nah, bersifat eksternal di sini berarti kalau saya artikan bahwa orang tersebut tidak mau keluar dari zona nyaman, maunya yang aman-aman saja, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Kemudian lebih tinggi dari motivasi hukuman, di atas motivasi hukuman, yaitu ada untuk mendapatkan satu imbalan atau penghargaan. Biasanya orang yang memiliki motivasi seperti ini akan berpikir saya akan dapat apa apabila saya melakukan hal ini atau hal itu. Ini motivasi eksternal. Kemudian untuk motivasi yang paling tinggi yaitu motivasi yang berasal dari internal, untuk menghargai diri sendiri. Kalau saya artikan untuk menghargai diri sendiri berarti dia menjadi sosok pribadi manusia yang baik menurut dirinya sendiri dan orang lain dengan menganut keyakinan-keyakinan yang ada, menganut
keyakinan-keyakinan yang baik. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian didukung oleh penghargaan. Jadi ada statement yang menyatakan penghargaan menurunkan kualitas. Awalnya saya sebelum mendapatkan pendidikan guru penggerak ini, saya berpikir bahwa ketika kita memberikan penghargaan kepada orang lain, maka dia akan meningkatkan kualitas dia, meningkatkan kreativitas dia. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ketika anak sudah diiming-iming oleh hadiah, maka yang dituju dalam mindset mereka adalah bagaimana cara mendapatkan hadiah tersebut. Nah, saat dia mendapatkan hadiah tersebut, dia akan sudah stuck sampai di situ saja, berhenti sampai di situ saja. Dia tidak akan mencoba menjadi yang lebih baik lagi, mencoba menjadi yang lebih kreatif lagi, tidak. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yaitu penghargaan yang mengurangi semangat untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, untuk mengurangi motivasi diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian di sini ada tindakan guru. Tindakan guru ada di situ, ada hukuman atau konsekuensi. Masuk hukuman kah atau masuk konsekuensi? Misalnya di situ saya ambil beberapa contoh. Di situ ada, saya kemukakan ada 7 tindakan guru dengan memasukkan apakah termasuk hukuman, apakah termasuk konsekuensi. Yang pertama misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ketika ada yang terlambat sekolah karena terlambat sekolah. Nah, ini termasuk hukuman. Kemudian yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Kemudian yang termasuk konsekuensi bisa Bapak Ibu lihat semuanya. Misalnya di situ kalau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, atau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan satu konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, di sini saya paparkan juga perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Hukuman itu datangnya secara tiba-tiba. Misalnya kita sebagai seorang guru, nah kita yang posisi menghukum dan dia murid sebagai penerima hukuman, dan itu terjadi secara tiba-tiba. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun secara hati untuk jangka waktu yang tidak bisa kita prediksi berapa lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Jangka waktu yang pendek saja, karena mereka sudah tahu akan konsekuensi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Anak menjadi membenci sebuah kedisiplinan, karena menurut mereka disiplin adalah suatu beban untuk mereka. Kemudian untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman anak cenderung dipaksa, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Konsep diri yang buruk kalau sebuah hukuman, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman juga pun anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika anak sudah tahu bahwa dia akan mendapatkan sebuah hukuman dari tindakan yang telah dia perbuat, maka anak akan cenderung melakukan sebuah kebohongan untuk apa? Untuk mencari posisi nyaman dari sebuah tindakan itu tadi, mencari cara agar anak itu tidak mendapatkan sebuah hukuman. Namun konsekuensi adalah anak belajar mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi berarti anak itu sadar. Berarti kalau saya berbuat seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Dia sudah sadar dari kesadaran itu terbit dari diri dia sendiri. Selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di sini saya paparkan ada contoh dari TK dan Wanita Persatuan.
yang menyebutkan kesepakatan kelas dengan isi yang pertama adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian kesepakatan kelas yang di samping kiri adalah kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami, murid yang semangat belajar. Dan kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Dari segi kalimat, menurut Bapak Ibu semuanya, yang paling enak diresapi yang mana? Saya yakin semuanya akan menjawab yang sebelah kiri. Karena yang sebelah kiri memiliki kalimat persuasif yang begitu positif. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi titiknya tidak hanya di murid saja, namun ada di guru juga. Kalau yang sebelah kanan, datang tepat waktu, mengucapkan salam, cenderung bahasanya lebih kaku. Kami, murid yang semangat belajar. Kalimat persuasifnya lebih memilih untuk apa? Untuk lebih nanti dikat ya. Nanti dikat ya. Saya. Dikat dulu. Ya. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dalam pelaksanaannya, restitusi ini terdiri dari tiga langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, berikut untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu Bapak Ibu bisa berkata seperti yang saya paparkan di depan, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kemudian saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan ini. Nah, segitiga restitusi di sini ada 3 langkah untuk menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa berkata seperti ini kepada muridnya yang sedang mendapat masalah, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saat kita berkata seperti itu pada anak didik kita, maka akan timbul rasa nyaman dalam diri mereka. Nyaman di sini dalam artian mereka tidak akan takut lagi untuk bercerita apa adanya. Karena apa? Karena mereka sudah berpikir, oh ternyata Bapak Ibu guru saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu atau berbuat salah, dan bahwa manusia memang nggak ada yang sempurna, yang nggak pernah luput dari salah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru bisa mengatakan padahal kamu bisa melakukan
bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi posisi terakhir atau langkah terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang diyakini bersama antara guru dan murid. Jadi sebelum melakukan pembelajaran dimulai ketika awal bertemu, biasanya seorang guru membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang seperti sebelumnya saya paparkan. Nah, ini nanti ketika ada murid yang melakukan kesalahan, langkah terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Sudah benar nggak ini tadi kalau kamu yang melakukan itu? Kemudian ada saat kita melakukan atau menangani anak yang bermasalah, kita dihadapkan dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, penghukum ini guru lebih cenderung menghardik, menunjuk atau menyakiti atau menyindir, memakai bahasa yang keras yang nanti akan berakibat apa? Hukuman secara fisik ataupun hukuman secara mental. Kemudian setelah itu guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 seperti itu. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah menjadikan murid menjadi sosok yang pemberontak, kemudian pendendam, menjadi seseorang yang menyalahkan orang lain karena dihukum. Ini memang gara-gara kamu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Biasanya kalau membuat merasa bersalah ini cenderung seorang guru ini akan berkata yang halus, yang kalem. Nah, kamu masa nggak kasihan? Misalnya gini, kamu masa nggak kasihan? Temanmu sudah datang jauh-jauh atau orang tuamu sudah bekerja keras untuk membiayai sekolahmu, tapi kamu bersekolah di sini nggak sungguh-sungguh. Apakah kamu nggak kasihan terhadap orang tuamu? Nah, ini untuk membuat orang merasa bersalah. Nah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak seperti itu contohnya. Hasilnya bagaimana? Mereka akan cenderung menyembunyikan atau menyangkal atau mungkin akan berkata bohong, tidak sesuai dengan fakta yang telah mereka lakukan. Itu identitas yang gagal. Kemudian identitas yang berhasil bagaimana? Seorang guru bisa menjadikan teman untuk anak didiknya, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya dengan berkata, lakukan untuk bapak ibu atau ibu ya sudah, nanti bapak ibu bantu membereskannya. Nah, sebenarnya untuk di posisi teman ini seperti ada 2 sisi mata uang. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya bagaimana? Anak agar merasa nyaman dengan bapak ibu guru mereka. Anak akan merasa lebih mudah bercerita dengan bapak ibu guru mereka karena merasa apa? Oh, bapak ibu guru saya ini teman saya. Saya bisa lebih mudah mengungkapkan segala unek-unek saya lebih mudah mengungkapkan segala permasalahan saya kepada bapak ibu guru saya. Namun sisi negatifnya bagaimana? Kadang di beberapa sisi tertentu saat anak menganggap gurunya adalah temannya, maka unggah-ungguh dalam tanda kutip itu sedikit demi sedikit akan bergeser. Nah, hasilnya adalah ketergantungan dari murid kepada gurunya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau
awasi. Jadi akan menyesuaikan dengan diawasi. Pemantau ini lebih cenderung pada data dan konsekuensinya sudah dipaparkan datanya dan konsekuensi yang dipakai. Kemudian yang posisi yang paling tinggi adalah kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Posisi sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan. Kemudian guru yang berkata apa yang kita yakini atau apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakini, akan kamu memperbaiki. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa yang tentang dirimu. Kemudian hasilnya menguatkan watak atau karakter. Seperti itu. Lanjut. Di sini saya akan memaparkan atau menayangkan praktik segitiga restitusi yang telah saya jalankan, telah saya lakukan berdasarkan skenario, jadi tidak alami. membuat atau mempraktikkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di situ dengan cara tadi saya lihat kamu sedang main HP saat pelajaran berlangsung, maka anak akan menjawab iya. Kenapa? Kemudian saya bertanya alasan kenapa mereka bermain HP, padahal mereka sudah tahu bahwa saat itu ada pembelajaran. Terus yang kedua itu untuk menstabilkan identitas. Kita duduk di sini bukan mencari siapa yang salah, namun kita mencari solusi untuk memperbaiki situasi ini.
Ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian setelahnya validasi tindakan yang salah. Tadi saya bisa melihat bahwa kamu merasa enjoy, senang sekali saat bermain HP. Itu validasi tindakan yang salah. Terlepas dari semua itu, apa yang kamu lakukan itu dapat merugikan orang lain. Suara yang timbul dari HP-mu akan memecah konsentrasi teman-temanmu yang sedang belajar. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, saya menanyakan kepada anak tersebut keyakinan apa atau kesepakatan kelas apa yang telah kita buat ketika awal bertemu, yaitu bahwa menyimpan HP pada saat pembelajaran berlangsung. Menyimpan HP di sini secara otomatis sudah dengan men-silent agar tidak ada suara HP ketika pembelajaran berlangsung. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih kurang begitu maksimal. Semoga kita bisa menjadi seorang guru yang dirindukan kedatangannya di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang pada kesempatan kali ini berkenan untuk hadir dan menghadiri dari undangan kami, undangan saya khususnya, yaitu tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti. Baik Bapak Ibu, sebelumnya di diseminasi modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya bermaksud untuk berbagi informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Bukan berarti saya yang paling pintar, bukan berarti saya yang paling pandai di antara Bapak Ibu semuanya. Ini saya menyampaikan dari apa yang harus saya sampaikan dari hasil pendidikan yang saya ikuti. Budaya positif. Yang pertama kita belajar tentang, kita tahu sangat paham tentang Ki Hajar Dewantara, atau kita singkat pada kesempatan hari ini KHD, biasa kita menyebutnya KHD, tentang filosofi pendidikan KHD, bahwa pendidikan itu adalah menuntun siswa-siswi kita, menuntun anak-anak kita, tidak ada yang lain. Kenapa menuntun? Apa yang kita tuntun? Menuntun anak-anak kita, karena bagaimanapun juga anak-anak kita itu punya bakat dan potensi masing-masing, punya kemampuan yang untuk dikembangkan. Itu yang kita tuntun. Oke? Jadi pendidikan adalah usaha menuntun segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Minat, bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kodrat zaman, pada anak kodrat zaman yaitu kodrat di mana dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang maksud dan tujuannya adalah merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Mereka nantinya bisa mandiri, bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi tujuan kita menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah menuntun sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Ini nanti bukan berarti yang menjadi guru penggerak bukan hanya saya. Kebetulan memang saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Tapi bagaimanapun juga nanti di komunitas sekolah kita ini Bapak Ibu guru lahir juga sebagai seorang guru penggerak nantinya, karena yang bersentuhan secara langsung dengan siswa adalah Bapak Ibu. Yang pertama, nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama, berpihak pada murid secara otomatis, karena bagaimanapun juga siswa, anak-anak didik kita itu adalah subjek utama, subjek utama. Kita yang menuntun mereka, kita yang menghantarkan mereka untuk menjadi sukses. Berpihak pada murid. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri adalah dari guru penggerak. Yang kedua,
bagaimana kita mandiri, kita mengembangkan potensi kita sendiri dengan mengikuti diklat, mengikuti pengembangan diri yang lain. Ya. Yang ketiga, kolaboratif. Ini sangat penting. Kolaboratif yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan seluruh elemen di sekolah, mulai dari tata usaha, guru-guru yang lain sampai dengan pimpinan sekolah. Tanpa adanya sebuah kolaborasi, tentunya keberhasilan kita untuk menuntun, keberhasilan kita untuk menghantarkan anak-anak kita tentunya memenuhi terjadi kendala nantinya. Yang kedua, inovatif. Nah, ini tuntutan di mana-mana guru harus punya inovasi yang dalam melakukan proses pembelajaran, melakukan proses menuntun anak-anak didik. Nah, terkadang saya juga merasa bingung, inovasi apa yang sudah kita lakukan, inovasi apa yang sudah kita berikan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kelima adalah reflektif. Reflektif itu adalah bagaimana kita bisa menerima masukan dari orang lain. Nah, itu yang harus benar-benar kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang guru penggerak, dan masuk Bapak Ibu semua. Nanti adalah bagaimana juga Bapak Ibu adalah juga bagian dari guru penggerak, menggerakkan semuanya yang ada di sekolah ini. Nah, sama dengan kolaboratif. Kalau yang menggerakkan cuma saya, tentunya kurang maksimal, maka perlu adanya kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Begitu ya. Yang selanjutnya adalah peran guru penggerak. Ya, peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin belajar. Otomatis nanti Bapak Ibu di kelas memberikan pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain. Seperti diseminasi yang saya lakukan ini adalah bagian dari coach atau memberikan pelatihan, memberikan berbagi belajar bersama, bukan berarti saya yang paling pintar, bukan ya. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Seperti dinilai guru penggerak tadi, kita harus selalu berkolaborasi satu dengan yang lain. Saya sebagai guru BK tidak akan pernah bisa membimbing anak kalau seandainya wali kelas tidak bisa berkolaborasi dengan saya, ataupun saya tidak bisa berkolaborasi dengan wali kelas atau guru mapel yang lain. Yang selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini murid-murid harus diajarkan untuk bisa mandiri, ya, memimpin dirinya sendiri, mempunyai tanggung jawabnya masing-masing, mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri tanpa harus diperintah. Yang selanjutnya, menggerakkan komunitas praktisi. Ini lebih luas, ya, lebih luas maksudnya adalah komunitas praktisi itu bisa, kalau di saya guru BK ada MGBK, kalau mungkin dari Bapak Ibu guru mapel mungkin ada di MGMP. Nah, salah satu komunitas praktisi. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, visi guru penggerak. Visinya adalah satu, mewujudkan individu yang merdeka, yang mandiri, mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri, terlepas dari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan orang lain, tapi bagaimanapun juga bahwa seorang individu, seorang anak yang individu yang merdeka mampu berdiri sendiri. Berarti kan internalnya harus kuat, internalnya harus mampu untuk mempunyai motivasi pada dirinya untuk mewujudkan visi yang ada. Nah, seorang guru penggerak melalui nilai dan perannya harus dapat memprakarsai sebuah perubahan dengan menumbuhkan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Salah satu yang saya lakukan adalah mempresentasikan atau mendeseminasikan modul ini kepada Bapak Ibu semuanya. Maksudnya adalah yang mewujudkan budaya positif, dan kita sama satu persepsi, atau kalau bahasanya anak-anak itu kita nanti satu server gitu nih Bapak Ibu. Oke, mari kita renungkan dan kita bersama baik-baik. Apakah Bapak Ibu semuanya setuju? Apakah Bapak Ibu semua setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba kita renungkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Terkadang kita yang telat mungkin kita suruh yang positif, misalkan menghafal ayat suci Al-Quran, misalkan yang muslim, ya. Apakah itu juga bisa menumbuhkan disiplin anak ataupun yang lain?
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi kita selalu memberikan selain reward ada punishment ya. Nah, selain punishment juga ada reward ya. Rewardnya atau hadiah. Apakah hadiah yang kita berikan akan mampu meningkatkan disiplin anak? Ya, nanti ya, kita pikir bersama-sama nanti jadi renungan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, topik di kali ini ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang akan kita bahas mendalam nanti. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, itu yang selanjutnya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Yang lima, posisi kontrol. Yang keenam, nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Mohon enggak berpikiran yang lain-lain ya Bapak Ibu, masalah segitiga ya. Nanti segitiga yang lain yang kita bahas. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas yang pertama nih, disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan mengontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kontrol diri jangan lupa ya. Satu lagi, kemarin teman saya ada yang nulis di LMS lembar jawabnya itu kontrol dirinya salah, saya bilang gitu, sehingga bikin kita semua tertawa. Ingat ya Bapak Ibu ya, disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada pada yang harus kita tanamkan. Di kurikulum Merdeka kita mengenal tentang yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah salah satu yang sebenarnya kebajikan universal itu banyak. Cuman pada kesempatan ini saya menyampaikan untuk yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan pasti Pancasila nomor sila 1. Oke. Yang ketiga, mandiri. Ini adalah bagaimana siswa kita bisa mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berotak cerdas. Yang ketiga, berkebinekaan global, saling menghargai sebuah perbedaan satu sama lain, yang beda suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Warna kulit juga termasuk. Yang ketiga, bergotong royong. Ini bergotong royong dalam hal yang positif, jangan bergotong royong dalam hal ujian ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita bergotong royong dalam hal ujian, akhirnya kita bukan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah kreatif. Bagaimana siswa kita bisa kreatif? Nah, itu nanti kan Bapak Ibu yang menciptakan kreativitas mereka, mengembangkan kreativitas mereka yang ada. Baik, Ibu Bapak semuanya, kita bahas tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada dua, eksternal dan internal yang kita bahas. Ya. Yang motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya. Motivasi dari eksternal, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Ya. Salah satu motivasi eksternal, saya berbuat baik agar saya dapat imbalan. Saya berbuat baik biar tidak dihukum. Itu, tapi bukan motivasi bahwa diri saya sendiri bahwa saya berbuat baik karena memang saya ingin baik. Ya, itu adalah motivasi internal. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya untuk menghargai diri sendiri. Baik, tentunya Bapak Ibu juga pernah, mari kita juga renungkan, dihukum oleh pelanggaran. Penghargaan menurunkan kualitas disiplin tentunya. Penghargaan mematikan kreativitas. Apakah seperti itu? Nah, bisa Bapak Ibu semua renungkan juga. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Apakah iya? Apakah benar? Nah, itu nanti dia dibahas dengan Bapak Ibu juga. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, sebaiknya kita itu memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ya muncul istilah konsekuensi. Coba kita baca bersama-sama ya. Di situ ada beberapa kasus. Ini manakah yang tergolong hukuman,
atau manakah yang tergolong konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Di situ masuk hukuman. Sekarang kita bahas bersama semua ya Bapak Ibu ya. Kita cari yang kedua tentang konsekuensi. Yang tergolong konsekuensi di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sekilas kalau Bapak Ibu membaca, kira-kira apa yang membedakan konsekuensi dan hukuman? Nah, kita akan bahas lebih detailnya di sini Bapak Ibu. Ya. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Betul apa tidak Bapak Ibu? Seringkali kita itu menghukum karena inginnya kita itu memang untuk hal yang positif, supaya anak ini lebih disiplin seperti itu. Tapi terkadang efeknya di anak itu jangka panjang. Dia akan selalu mengingat, saya pernah mendapatkan hukuman A atau mendapatkan hukuman B oleh Pak A atau Ibu B seperti itu. Itu akan menimbulkan efek rasa sakit hati. Tapi ketika kita memberikan konsekuensi pada anak itu akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya itu pendek. Tadi disebutkan salah satu contoh hukumannya adalah seorang anak yang disuruh mencatat 100 kali yang masuk hukumannya. 100 kali saya telah datang terlambat. Yang satunya, si anak tadi yang tergolong konsekuensi, dia disuruh untuk mengganti buku temannya yang dicoret-coret. Nah, efek jangka panjangnya, efeknya yang lebih ke jangka panjang itu adalah yang hukuman. Ya, dia akan lebih sakit hati apabila disuruh menulis selama 100 kali daripada harus mengganti buku temannya. Ya, itu bisa kita renungkan bersama. Tidak perlu saya baca satu persatu deh Bapak Ibu ya, sudah terlihat semuanya. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk meminimalis ya seorang anak itu berbuat kekeliruan atau pelanggaran ya, kita sadari bersama bahwa pelanggaran yang dilakukan anak itu pasti dilakukan dengan tidak disengaja ya, ataupun ada yang mungkin yang disengaja. Nah, untuk meminimalisasi itu ya, kita sebaiknya diminta untuk membuat apa yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, apakah Bapak Ibu sudah pernah mempraktekkan di kelasnya masing-masing sebelum pelajaran kita membuat kesepakatan kelas atau biasanya disebut dengan kontrak belajar Bapak Ibu? Nah, ini keyakinan kelas yang seperti apa sih yang sebaiknya itu ada di kelas? Nah, ini ada model A dan model B. Di situ dicontohkan tekad dan wanita persatuan dengan kesepakatan kelasnya adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran. Itu A. Yang kedua, kesepakatan kelas bunyinya seperti ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira kalau dibaca enak yang mana Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu akan memilih yang sebelah kiri ya. Nah, karena di situ mengandung kalimat persuasif yang baik ya, bersama-sama. Tidak hanya dilakukan oleh murid saja tapi juga guru. Sementara kalimat yang sebelah kanan, contoh yang sebelah kanan itu cenderung kaku ya, terkesan kaku. Ini contoh keyakinan, nanti bisa dicoba dipraktekkan di kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini untuk apa sih? Ya, inilah Bapak Ibu ya. Kembali lagi, ketika seorang anak melakukan sebuah pelanggaran, ya, pasti saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah pasti memikirkan apa sih yang menyebabkan si anak itu berbuat kesalahan atau melakukan pelanggaran.
kembali ke sini, kita harus menyadari bahwa si anak tersebut atau kita semua itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Kebutuhan akan bertahan hidup, ini secara fisiologis, ya Bapak Ibu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan itu secara psikologis. Mungkin contohnya seperti ini. Di kelas ada seorang anak ya, yang mohon maaf, ini kasus ini tidak jarang kita temui. Kita sering menemui anak yang mohon maaf, dia memiliki, seorang anak tersebut memiliki latar belakang keluarga yang kurang bahagia. Entah keluarganya itu broken home atau dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan anak tersebut bermalas-malasan di kelas, malas pergi ke sekolah, atau mungkin di kelas itu istilahnya apa ya Bapak Ibu ya, limprak-limpru, tidak semangat. Nah, ketika menghadapi anak-anak seperti itu, kita bisa mendekatinya. Pasti ya, yang harus kita pikirkan adalah pasti anak ini salah satu kebutuhan ini belum terpenuhi ya. Berarti kalau anak seperti itu, berarti kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu ya? Kita lihat berarti kebutuhan kasih sayang dan perhatian. Nah itu, jadi kita perlu menyadari bahwasanya seorang anak melakukan pelanggaran atau berbuat salah di sekolah itu bisa berasal dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Oh ya. Selanjutnya tentang restitusi. Restitusi itu apa sih? Kalau tadi kita sudah berbicara masalah hukuman dan konsekuensi. Ada yang paling baik di antara keduanya itu yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita bersama-sama murid mencari solusi, ya. Kemudian mereka bisa kembali ke kelompoknya itu dalam keadaan baik-baik saja, seperti itu. Nah, dengan karakter yang justru lebih kuat. Ini yang dinamakan restitusi. Nah, bagaimana proses restitusi itu sendiri digambarkan dalam sebuah segitiga restitusi. Ada tahapan di situ, 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang telah diyakini di kelas tadi. Ini prosesnya seperti apa? Akan lebih jelasnya kita bahas ini, ya. Bagaimana sih menstabilkan identitas? Jadi ketika kita menangani sebuah kasus atau persoalan siswa, ya, hal yang kita lakukan itu ada ketika kita menerapkan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas ini contoh dialog ya, atau apa percakapan yang kita bisa gunakan untuk menstabilkan identitas itu seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Tidak ada manusia yang sempurna, nah. Ibu pun pernah berbuat salah, misalnya seperti itu. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan. Nah, sebelum kita bertanya pada sebab akibat, lebih baik kita menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kira-kira mungkin nggak Bapak Ibu? Ya. Ini secara teori ya, prakteknya mungkin agak lupa ya kalau kita itu pernah mengenal teori ini. Itu biasanya seperti itu. Ya. Selanjutnya, ya, setelah kita menstabilkan identitas, tahap berikutnya adalah validasi tentang tindakan yang salah. Apa yang kita sampaikan untuk memvalidasi tindakan yang salah ini? Padahal kamu itu bisa ya melakukan yang lebih brutal dari ini, tapi kamu tidak melakukannya seperti itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri, nah, karena kamu telah melindungi sesuatu yang sangat penting buat kamu.
atau lagi kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Ini contoh setelah kita melakukan validasi identitas. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itulah kenapa penting sekali di kelas itu perlu adanya keyakinan kelas. Karena ketika anak itu melanggar, maka kita akan dengan mudah untuk mengembalikan si anak itu pada hal yang diyakini bersama-sama temannya. Ya, apa yang kita lakukan? Ini contohnya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, kita waktu itu telah membuat kesepakatan kelas kan? Nah, apa itu nilai-nilai yang kita sepakati? Ini contoh dari penerapan menanyakan keyakinan pada praktik segitiga restitusi. Nah, dalam proses restitusi itu sendiri, Bapak Ibu, ya, itu kelihatan sempurna sekali ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak kita semua itu sebagai guru itu ketika menangani kasus atau masalah kita memiliki 5 posisi kontrol. Ada posisi negatif dan ada posisi positif. Posisi negatif itu ada 2, yaitu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sedangkan posisi positif itu ada 3, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, praktik segitiga restitusi itu tadi adalah menggambarkan posisi seorang manajer. Bagaimana contohnya sebagai penghukum? Nah, sebagai penghukum ini mungkin yang sering kita lakukan ya. Tadi sudah dijelaskan, menghukum, silakan menulis 100 kali bahwa saya terlambat. Nah, itu termasuk penghukum. Akhirnya menimbulkan efek jerah. Ya. Menghukum itu biasanya sudah direncanakan atau belum Bapak Ibu? Menghukum itu secara tiba-tiba terjadi, ya. Menghukum itu secara tiba-tiba terjadi. Kalau kan konsekuensi tadi kan sudah direncanakan, ya. Itu bedanya antara hukum dan konsekuensi, ya. Sebagai penghukum. Bagaimana sebagai teman? Ya. Sebagai teman itu bisa seperti ini. Dicontohkan di sini. Nah, mohon maaf, yang kedua pembuat merasa bersalah, ya. Pembuat merasa bersalah itu seperti ini. Kamu itu sudah mengecewakan bapak, mengecewakan ibu. Nah, misalnya contoh katakanlah di kelas ada anak rame, terus bapak ibu menghampiri, kemudian bapak ibu berbicara seperti ini. Kamu nggak kasihan lah, bapak ibu dari tadi, ibu tadi sudah menjelaskan panjang lebar sampai berkeringat. Kamu enak-enakan ngobrol sama temanmu sendiri. Nah, itu salah satu contoh kita sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya untuk posisi teman. Contohkan di sini itu, nah, lakukan, ya, tolonglah nak, ya, lakukan itu untuk ibu, ya. Ya sudah, nanti saya akan bantu kamu. Itu termasuk sebagai posisi teman, ya. Selanjutnya itu sebagai pemantau. Pemantau di sini itu lebih berpatokan pada tata tertib yang ada. Jadi mengembalikan anak ke tata tertib yang ada, mengembalikan pada keyakinan kelas yang ada tanpa adanya solusi. Nah, ketika menghadapi sebuah masalah, anak itu tidak hanya dihadapkan pada tata tertib, tidak hanya dikembalikan pada keyakinan kelas, tapi kita sebagai manajer, posisi yang tersempurna atau paling sempurna di sini, bagaimana membelajarkan seorang anak itu bisa mandiri, ya, menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Itu hal yang terpenting yang dicatat sebagai seorang manajer, ya. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu kita berposisi sebagai manajer? Bisa ya? Pasti bisa. Oke. Ini ada video langsung video ini apa video kita aja? Langsung video ini. Ini Bapak Ibu akan sedikit saya tayangkan
Ini skenario ya, bukan alami. Jadi skenario yang sudah pernah saya buat tentang segitiga restitusi beserta prakteknya. Bapak Ibu, ini salah satu contoh video ya, di mana saya telah melakukan praktik segitiga restitusi sebagai manajer dalam menangani kasus anak yang bermain HP di dalam kelas. Mari kita simak videonya. Ingat ya waktu awal semester kita pernah membuat sebuah kesepakatan kelas. Masih ingat ya? Coba sebutkan salah satunya. Nah, tentu kesepakatan kelas itu dibuat untuk ditaati bersama, bukan? Nah, coba sekarang menurutkan untuk memperbaiki situasi ini, apa yang bisa dilakukan? Kamu bisa kembali ke kelas dan melaksanakan apa yang sudah kamu sebutkan tadi. Siap? Itu tadi sedikit tayangan video tentang contoh praktik segitiga restitusi yang telah saya buat. Di situ dalam praktiknya saya sudah melakukan 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama tentang menanyakan, validasi identitas. Ya, saya tadi sudah katakan pada Asril, tokoh dalam video ini, pemeran dalam video ini, Asril di sini kita tidak mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Kita akan mencari solusi dari permasalahan. Ini salah satu bentuk menstabilkan identitas yang telah saya praktekkan. Yang kedua, pada tahap validasi tindakan yang salah, itu di situ saya praktekkan, saya contohkan seperti ini. Asli tadi tahu bahwa apa yang telah Asli lakukan itu merugikan orang lain. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu ada proses menanyakan keyakinan. Saya kembalikan Asli pada keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang di sini kamu yakini, ya? Yang kamu yakini dalam kasus ini. Nah, tidak boleh bermain HP di kelas atau menyembunyikan HP selama pelajaran seperti itu. Nah, solusinya apa, Zil? Nah, Azil tadi menyampaikan bahwa saya akan meminta maaf, kemudian saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya, sebagai seorang manajer yang terpenting adalah bagaimana kita membimbing seorang anak didik kita itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu yang dikatakan memandirikan siswa. Itu. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.